Ini bukan sekedar kemenangan biasa, tapi kemenangan yang membuka jalan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia bukan cuma mengalahkan China dengan skor tipis 1-0 di GBK, tapi juga mengamankan tiket ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Satu langkah lebih dekat ke mimpi yang selama ini hanya jadi harapan. Dan tak hanya itu, kemenangan ini juga mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA, naik 6 peringkat langsung ke posisi 117 dunia. Dan kini OTW tembus 100 besar untuk pertama kalinya sejak 2 dekade terakhir. Tapi di balik semua euforia dan sorotan media, ada kisah pribadi yang jauh lebih menyentuh. Saat Ole Roemeny mengeksekusi penalti penentu sambil menatap ibunya di tribun. Saat Emil Audero melakukan debut dengan bangga sambil membuat sang ayah nyaris tak bisa duduk tenang. Dan momen paling tak terduga ketika seluruh skuad Timnas Indonesia diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya. Disambut hangat, diberikan pesan penuh semangat dan pulang bawa hadiah istimewa. Lantas, apa makna dari semua ini? Seberapa dekat Indonesia menuju panggung dunia? Dan bagaimana dukungan keluarga, negara, dan rakyat jadi energi besar Timnas menuju Piala Dunia? Kita bahas semuanya sekarang juga. Siapa sangka negara yang sempat terpuruk di peringkat 179 di dunia karena sanksi FIFA kini sudah merangkak naik perlahan tapi pasti hingga ke posisi 117 dunia. Ya, inilah kebangkitan nyata Timnas Indonesia. Bukan hanya dari sisi permainan, tapi juga dari pengakuan internasional. Kemenangan 1-0 atas China di GBK memberikan tambahan 15,05 poin FIFA. Angka yang cukup besar, karena diraih di laga resmi kualifikasi Piala Dunia melawan tim yang punya ranking yang lebih tinggi. Itu artinya Indonesia naik 6 peringkat sekaligus, dari posisi 123 ke 117 dunia, berdasarkan data dari Footy Ranking. Dan menariknya, sekarang selisih dengan posisi 100 dunia yang saat ini ditempati oleh Palestina tinggal sekitar 76 poin saja. Bisa dikejar, apalagi kalau Indonesia mampu meraih kemenangan di laga sisa lawan Jepang dan uji coba FIFA Matchday melawan negara-negara top di atasnya. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia juga melonjak. Kini berada di urutan ketiga, menggeser Malaysia dan hanya berada di bawah Thailand di peringkat 99 dan Vietnam di peringkat 109. Satu demi satu anak tangga mulai terlewati dan saat ini kita sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Timnas Indonesia benar-benar OTW 100 besar dunia. Di tengah teriakan dukungan puluhan ribu supporter di GBK, satu momen menjadi penentu takdir. Saat wasit menunjuk titik putih setelah melihat VAR dan yang maju sebagai eksekutor adalah pemain yang belum lama ini memutuskan membela merah putih, Ole Roemeny. Waktu seakan berhenti, seluruh stadion menahan nafas. Tapi Ole tetap tenang, bukan karena dingin, tapi karena dia ingat seseorang di tribun, ibunya, yang duduk menonton langsung, tapi begitu gugup, sampai mungkin ia tidak bisa bernafas normal. Saya sempat lihat ke arah ibu saya tahu dia pasti nervous banget. Tapi saya percaya diri. Ole Roemeny, dan bukan cuma sang ibu, Ole juga mengingat satu pesan penting dari ayahnya untuk dinikmati saja setiap momen. Yeah, of course, when we see the ref going to the VR screen, you know most of the time it's a penalty. It's funny because I saw my mother and I know my mother gets really nervous in this moment. So I was thinking about my mother that she was in the stands the first time. So I was thinking about her that she probably wouldn't breathe normally. But now I'm confident in myself and I didn't really feel pressure. Of course, it's a big moment and also my biggest penalty in my career. But no, my father always says just enjoy being there. If you don't enjoy being there, you miss. So I just took it in and Ya, itulah yang ia lakukan dengan satu tendangan pelan namun penuh presisi. Ole mengecoh kiper China dan mencetak gol kemenangan yang membawa Garuda terbang ke round 4. Gol ini bukan gol pertama Ole. Sejak debutnya di bulan Maret 2025, ia sudah mencetak gol ke gawang Australia, Bahrain, dan kini China. 3 gol dari 3 laga beruntun. Dan yang lebih istimewa, ketiganya datang di momen-momen penting. Ole bukan cuma striker, dia sekarang ikon kebangkitan baru Timnas Indonesia. Dan saat ditanya apa target selanjutnya, jawabannya tegas, Ole siap cetak gol lagi di laga lawan Jepang.
Yeah, of course, I'm really happy to score again and help the team. Is the most important. The next target there is Japan. We want to win every game, and that's the next game. So I'm really excited, and yeah, we all can wait for the game. We love to play football, so bring it on. Jika Ole Roemeny mencuri perhatian lewat gol penentunya, maka di lini pertahanan, satu nama lain juga tidak kalah menyita sorotan, Emil Audero. Kiper berdarah Indonesia-Italia ini akhirnya mencatatkan debut resmi bersama Timnas Indonesia dan langsung mencatat clean sheet pada laga perdananya melawan China. Tampil penuh percaya diri, sigap, dan tegas di bawah Mistar, Emil menjawab ekspektasi publik yang sudah lama menantikan kehadirannya. Tapi tahukah kamu bahwa debut itu tidak hanya bersejarah bagi Emil, tapi juga bagi sosok di balik layar ayahnya, Edi Mulyadi. Dalam sebuah wawancara usai pertandingan, sang ayah mengaku ia tegang sepanjang laga. Tak pernah benar-benar nyaman duduk di kursi penonton karena di depan mata anak yang selama ini ia besarkan sedang menjaga gawang Indonesia di level tertinggi. Selalu tegang, selalu tegang. Jadi sepanjang pertandingan itu sebenarnya nggak pernah nyaman sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan hasil ini, insya Allah Timnas Indonesia ini bisa berkiprah di kancah dunia. Ya. Ia juga mengungkap bahwa cedera sempat membuat proses Emil gabung Timnas tertunda. Namun mereka percaya pada waktunya semuanya akan datang sesuai takdir. Dan benar saja, malam itu di GBK, Emil menunjukkan kualitasnya, membuat ayahnya bangga dan memberikan rasa aman di bawah Mistar Garuda. Harapan dari sang ayah pun sederhana, semoga Emil selalu dalam performa terbaik, selalu dalam lindungan Allah, dan bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Ya, semoga dia selalu dalam performa, selalu dalam lindungan Allah yang kuasa, dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa. Ya. Ya, malam itu Emil bukan hanya debut, dia mewakili harapan keluarga dan menjadi pelindung gawang kebanggaan bangsa. Sehari setelah laga bersejarah melawan China, seluruh skuad Timnas Indonesia mendapatkan undangan yang tidak terduga. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang Patrick Kluivert, para pemain dan ofisial Timnas Indonesia untuk makan siang bersama di kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Bukan sekedar acara formal, bukan sekedar seremoni, tapi benar-benar momen penuh kehangatan dan kebersamaan. Prabowo menyebut undangan ini sebagai apresiasi langsung atas perjuangan luar biasa Garuda mengalahkan China dan melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya ingin menunjukkan dukungan penuh saya terhadap kemajuan sepak bola nasional, tulis Prabowo di akun X resminya. Tidak hanya menyantap hidangan bersama, di sela suasana santai, para pemain bahkan sempat bernyanyi bersama Presiden. Selain itu, Kapten Timnas CISS juga merasa sangat terhormat bisa merayakan kemenangan bersama kepala negara. Really good lunch together. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us. We got the chance to meet him and his family, so we are really grateful and yeah, we had a good time. Tak berhenti di situ, usai acara, para pemain terlihat keluar dari rumah Prabowo sambil menenteng tas hitam dari butik mewah, The Time Place. Dan isinya adalah jam tangan merek Rolex. Hal ini dikonfirmasi lewat unggahan Justin Hubner di Instagram. Dalam kotaknya, sebuah Rolex perak dengan detail hitam. Jam tangan mewah milik Timnas dari Presiden Prabowo. Yuk kita bahas. Koko langsung ngecek dan ternyata itu adalah Rolex GMT versi baru dengan warna Sprite warna hijau hitam guys. Penasaran dengan harganya? Koko kasih lihat dan harga di pasarannya itu sekitar 300 jutaan guys. Sebuah bentuk apresiasi yang tidak biasa, tapi sangat menggambarkan betapa besarnya perhatian negara terhadap perjuangan anak-anak bangsa di lapangan hijau. Dan yang lebih penting dari jamnya adalah pesan yang menyertainya. Dikatakan oleh Patrick Kluivert, Prabowo menyampaikan pesan agar para pemain timnas untuk tetap nikmati pertandingan dan tunjukkan hati kalian untuk negara. Enjoy and give the heart for the country. And that's the aim. Ya, inilah semangat yang mengikat semuanya. Prestasi, perjuangan, dan penghargaan. Dari stadion ke rumah presiden.
dari rakyat hingga pemimpin tertinggi, Garuda benar-benar terbang tinggi. Lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sebuah pencapaian besar. Tapi perjuangan Timnas Indonesia baru saja dimulai. Di babak ini, Timnas akan masuk ke dalam 2 grup kecil yang masing-masing berisi 3 tim. Formatnya sederhana, tapi tekanannya luar biasa. Karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus lanjut ke round 5, peringkat 3 langsung gugur. Dan berdasarkan regulasi pot, kemungkinan Indonesia akan masuk ke pot 3 bersama Palestina atau Oman. Pot 1 akan diisi oleh kekuatan utama seperti Qatar, Arab Saudi, atau Australia. Sementara pot 2 oleh tim kuat lainnya seperti UAE atau Irak. Artinya, kemungkinan besar Indonesia akan satu grup dengan Qatar dan Irak atau UAE. Tantangan yang sangat berat, tapi bukan mustahil untuk dilalui. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyusun langkah antisipasi. Ia mengkonfirmasi bahwa Timnas akan menggelar FIFA Matchday pada bulan September dengan 2 lawan yang memiliki gaya main serupa dengan Timur Tengah, Lebanon dan Kuwait. Makanya kita September uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait. Itu persiapannya. Langkah ini sangat penting karena lawan-lawan Timur Tengah dikenal dengan permainan fisik, pressing tinggi, dan efisiensi taktik. Bagi Indonesia, round 4 adalah ladang ujian. Bukan hanya soal taktik di lapangan, tapi juga tentang mental bertanding, antisipasi cepat, dan kesiapan menghadapi tekanan bertubi-tubi. Namun satu hal yang pasti, dengan semangat, persiapan matang, dan dukungan seluruh elemen bangsa, Garuda tidak akan gentar. Dulu ranking 179 dunia, hari ini kita sudah ada di 117 dan terus melaju mendekati 100 besar dunia. Dulu kita hanya penonton Piala Dunia, kini kita sudah di ambang panggungnya. Dari gol penuh emosi oleh Rumeni, debut membanggakan Emil Audero, sampai momen penuh apresiasi dari Presiden Prabowo. Semua jadi bukti bahwa ini bukan lagi mimpi kosong, ini perjalanan nyata. Garuda sedang terbang tinggi dan kita semua bersiap jadi saksi sejarah baru Timnas Indonesia. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.